Putri Kusumawardhani hadapi network draw di BWF World Tour Finals 2025. Langsung hadapi Ratu Bulu Tangkis Dunia, An Se-young. Pertandingan pertama babak penyisihan grup ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi Putri. Sebuah tantangan mahadahsyat di panggung internasional. Betul sekali, turnamen bergengsi ini yang hanya melibatkan pemain-pemain top dunia akan memulai pertandingan babak penyisihan grup di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium, China pada hari Rabu 17 Desember 2025. Ini adalah panggung terbesar bagi Putri sebagai seorang debutan, yang pastinya sangat mendebarkan dan prestisius bagi karirnya yang masih muda. Sebagai seorang debutan, Putri Kusumawardhani jelas menghadapi tantangan yang sangat besar dan mendebarkan. Langsung berhadapan dengan tunggal putri nomor 1 dunia An Se-young di laga pembuka adalah skenario yang mendebarkan sekaligus menegangkan bagi siapapun pebulu tangkis profesional di level ini. Namun, Putri mengatakan dia akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya melawan tunggal putri Korea Selatan tersebut. Sangat senang bisa ada di BWF World Tour Finals tahun ini. Besok saya ingin bermain tanpa beban saja, dan ingin mengeluarkan permainan terbaik melawan An Se-young. Ujarnya penuh optimisme dan keyakinan akan kemampuannya untuk bersaing. Mental seperti ini yang dibutuhkan oleh seorang juara sejati. Meski di atas kertas, Putri jelas bukan unggulan. Rekor 8 bentrok sebelumnya menunjukkan ia belum pernah meraih kemenangan atas An Se-young. Sebuah fakta yang cukup menantang dan menjadi catatan penting. Statistik ini memang berat, tapi bulu tangkis seringkali penuh kejutan tak terduga yang bisa terjadi kapan saja di lapangan. Namun, Putri tidak datang tanpa modal yang berarti. Ia hadir ke BWF World Tour Finals 2025 dengan kepercayaan diri tinggi, setelah berhasil membantu bergu putri Indonesia meraih medali perak yang membanggakan di SEA Games 2025. Sebuah pencapaian tim yang luar biasa. Tidak hanya itu, ia juga merebut medali perunggu individual pada ajang SEA Games yang sama, menunjukkan kemampuannya yang tak kalah hebat di nomor perseorangan. Pastinya, medali perak dan perunggu di SEA Games kemarin menambah semangat serta motivasi saya untuk bermain di sini, kata Putri. Ini adalah suntikan semangat yang sangat berharga dan memacu dirinya untuk berprestasi lebih tinggi lagi. Setelah menyelesaikan perjuangan berat di SEA Games Thailand 2025, pebulu tangkis kelahiran Tangerang itu langsung terbang ke Cina. Dia ke sana untuk mengikuti jamuan makan malam alias gala dinner BWF, sebuah acara prestisius yang dihadiri para bintang bulu tangkis dunia. Ini menunjukkan betapa padatnya jadwal para atlet top dunia dan tuntutan fisik yang tinggi. Di acara gala dinner tersebut, Putri mencuri perhatian semua mata yang hadir. Mengenakan gaun dengan perpaduan warna putih dan biru, ia berhasil didaulat sebagai atlet putri berbusana terbaik. Ini tentu menjadi momen yang sangat membanggakan di luar lapangan, menunjukkan pesona dan keanggunan Indonesia di kancah internasional. Ia menjelaskan inspirasinya di balik busana tersebut. Saya dikasih referensi dari toko tempat saya memesan busana ini. Saya hanya bilang mau pesan seperti baju kebaya untuk merepresentasikan Indonesia, terutama suku Jawa yang mengalir di darah saya. Sebuah sentuhan kebudayaan yang manis dan penuh makna filosofis. Pilihan yang sangat patriotik dan personal. Dan akhirnya, jadilah pakaian yang saya pakai semalam, ujarnya. Ini menunjukkan identitas budaya yang kuat, bahkan di panggung internasional sekelas BWF World Tour Finals. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia di mata dunia. Sayangnya, grup putri di BWF World Tour Finals 2025 ini memang sangat sulit. Selain An Se-young, ia juga akan bertemu dengan Akane Yamaguchi dan Tomoka Miyazaki, keduanya dari Jepang. Sebuah grup neraka yang menanti seorang debutan sepertinya, membutuhkan persiapan dan strategi ekstra yang matang. Melawan Akane Yamaguchi, rekor Putri juga belum pernah menang dalam 6 bentrok sebelumnya. Ini menambah daftar tantangan berat yang harus ia hadapi di babak penyisihan grup ini. Setiap pertandingan akan seperti final yang menentukan bagi masa depannya di turnamen ini, penuh tekanan dan ekspektasi. Namun ada sedikit angin segar yang bisa menjadi harapan. Melawan Tomoka Miyazaki, rekor menang kalah mereka masih berimbang, 3-3. Ini adalah satu-satunya lawan di grup yang rekornya tidak menyeramkan bagi Putri. Dan mungkin kesempatan terbaiknya untuk mencuri poin penting demi lolos dari grup. BWF World Tour Finals memang turnamen brutal, hanya mempertemukan para pemain terbaik dunia dari seluruh penjuru bumi. Bagi Putri, ini adalah kesempatan emas untuk mengukur kemampuannya melawan yang teratas, sebuah pengalaman tak nilai yang akan membentuk karir bulu tangkisnya di masa depan. Kita semua tahu turnamen ini adalah panggung pembuktian. Tidak ada lawan mudah di sini. Setiap pemain adalah juara di negaranya masing-masing dan memiliki ambisi yang sama. Putri harus mengeluarkan seluruh kemampuannya, memanfaatkan setiap kesempatan dan bermain tanpa beban seperti yang ia katakan, agar bisa memberikan penampilan terbaiknya yang maksimal. Debut di turnamen sekaliber ini saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa, menunjukkan bakat dan kerja kerasnya selama ini. Medali SEA Games dan penghargaan busana terbaik adalah bonus yang menambah kilau perjalanannya. Namun kini saatnya fokus pada performa di lapangan hijau yang sesungguhnya.
membuktikan dirinya sebagai salah satu yang terbaik. Semoga semangat dan motivasi membara dari medali SEA Games dapat mendorongnya untuk bermain maksimal dan melampaui batas kemampuannya. Kita akan menyaksikan apakah Putri mampu menciptakan kejutan besar yang menggembarkan dunia, atau setidaknya memberikan perlawanan sengit kepada para raksasa bulu tangkis dunia ini. Drama epik SEA Games 2025, pebulu tangkis muda Indonesia raih emas dan perak usai taklukan juara dunia. Siapakah bintang sesungguhnya? Kabar dari arena bulu tangkis Thailand ini benar-benar mendebarkan. Mari kita selami detailnya hari ini. Bintang utama kita adalah Mozaki Ubaidillah, pebulu tangkis muda Indonesia yang namanya kini melambung tinggi. Ia membuat gebrakan besar di SEA Games 2025 yang baru saja usai pada Minggu 14 Desember. Mozaki Ubaidillah, nama yang patut kita ingat. Kontribusinya luar biasa bagi tim Indonesia, baik di beregu putra maupun perorangan. Ini bukan sekadar partisipasi, tapi dominasi gemilang. Di ajang beregu, Zaki berhadapan dengan wakil tangguh Malaysia, Justin Ho. Sebuah pertarungan sengit yang berhasil dimenangkan Zaki dengan poin penuh. Kemenangan krusial ini memastikan medali emas untuk Indonesia di nomor beregu putra. Medali emas beregu adalah awal membanggakan, namun kejutan Zaki tak berhenti. Di individual, ia bahkan menumbangkan mantan juara dunia, Loh Kean Yew, unggulan teratas dari Singapura. Bayangkan, seorang muda menaklukkan nama besar dunia. Kemenangan atas Loh Kean Yew menunjukkan mental baja Zaki. Namun, perjalanan Zaki di final individual terhenti. Ia bertemu kompatriotnya Alwi Farhan dalam All Indonesian Final yang seru. Zaki harus mengakui keunggulan Alwi dan meraih medali perak. Medali perak adalah hasil sangat baik, terutama untuk debutnya di SEA Games. Mozaki Ubaidillah atau Ubed mengungkapkan rasa syukurnya. Ia berkata, "Saya mau syukur. Alhamdulillah sudah bisa bermain dengan lancar, walaupun hasilnya kurang memuaskan." Ia menambahkan, "Saya sudah sangat bersyukur sudah sejauh ini bisa masuk final di SEA Games pertama kali." Kata-kata ini menggambarkan betapa berartinya pencapaian ini bagi dirinya. Ini langkah besar dalam karir bulu tangkisnya. Sementara itu, sang peraih emas tunggal putra, Alwi Farhan, juga memiliki cerita inspiratif. Pebulu tangkis muda Indonesia peringkat ke-17 dunia ini berhasil merengkuh medali emas setelah menangi derby sesama pemain pelatnas Cipayung melawan Mozaki Ubaidillah. Final Alwi dan Zaki berlangsung sangat ketat, membutuhkan 3 game atau rubber game. Skor akhir kemenangan Alwi adalah 13-21, 21-8, dan 21-12. Laga ini digelar di Gymnasium Thammasat University Thailand pada Minggu sore waktu setempat. Sempat tertinggal di game pertama, Alwi menunjukkan semangat juang luar biasa. Ia bangkit dan merebut 2 game berikutnya untuk memastikan medali emas terbesar dalam karirnya. Ini bukti bahwa semangat pantang menyerah adalah kunci sukses. Alwi mengaku tidak menyangka gelar ini. Ia mengungkapkan, "Alhamdulillah, gelar ini saya tidak pernah sangka akan datang dengan apa yang sudah saya lalui selama sepanjang tahun ini." Final itu berdurasi 64 menit, menunjukkan intensitas laga. Ia juga menceritakan momen sulit sebelum SEA Games. "Sebelum main SEA Games, saya mengalami momen-momen yang berat. Tapi saya cukup apresiasi diri saya karena saya tidak gampang menyerah apapun kondisinya," kata Alwi. Ini inspirasi bagi kita semua. Rintangan adalah bagian dari perjalanan menuju puncak. Tidak hanya tunggal, ganda putra juga bawa kabar gembira. Pasangan profesional Indonesia peringkat 8 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Palevi Isfahani, raih medali emas di individual SEA Games Thailand 2025. Mereka menundukkan mantan juara dunia Malaysia, Aaron Chia dan Soh Wai Yik, di babak pamungkas. Kemenangan meyakinkan, mengingat Aaron dan Wai Yik adalah unggulan teratas sekaligus peringkat 2 dunia. Prestasi sangat membanggakan. Sabar dan Reza menundukkan pasangan kuat tersebut dalam 2 game langsung, dengan skor 21-14 dan 21-17. Dominasi jelas di lapangan. Mereka membuktikan peringkat bukan segalanya. Semangat dan strategi adalah kunci kemenangan. Sabar mengungkapkan, pastinya sangat senang, sangat bersyukur. Ini salah satu berkat luar biasa kami bisa masuk tim SEA Games di last minute, dan kami bisa memberikan penampilan terbaik, baik itu di individual, baik itu di tim kemarin. Ini kisah inspiratif pahlawan bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025. Mereka tunjukkan semangat juang, ketekunan, dan bakat luar biasa. Kita patut berbangga dan menantikan prestasi gemilang di masa depan. Bulu tangkis Indonesia memang pantas berada di puncak. Ini bukti nyata, Indonesia tak kehabisan talenta di bulu tangkis. Dari Zaki hingga Alwi dan juga Sabar/Reza, mereka tunjukkan kerja keras dan dedikasi berbuah manis.
Semoga prestasi ini jadi motivasi untuk terus berlatih dan mengharumkan nama bangsa.